Halo, nama saya Gabriel Tanael, usia 18 tahun, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Prodi Akuntansi Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai pemimpin dalam 5 tahun terakhir. Salah satu pengalaman yang cukup berkesan adalah ketika saya menjadi ketua kelas saat SMA dan juga beberapa kali dipercaya menjadi ketua kelompok dalam berbagai tugas sekolah. Meskipun perannya terlihat sederhana, pengalaman ini cukup membentuk cara saya dalam memahami arti kepemimpinan dan bagaimana bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Saat menjadi ketua kelas, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara guru dan teman-teman sekelas. Misalnya, saya harus menyampaikan informasi terkait jadwal, tugas, atau perubahan kegiatan dari guru ke teman-teman, dan sebaliknya juga menyampaikan aspirasi atau kendala dari teman-teman kepada guru. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi yang jelas dan tepat itu sangat penting, karena kalau informasi tidak tersampaikan dengan baik, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih peka terhadap kondisi teman-teman karena tidak semua orang memiliki situasi yang sama seperti saya. Kemudian, saat menjadi ketua kelompok dalam tugas-tugas sekolah, di sini tantangannya sedikit berbeda. Saya harus bisa membagi tugas secara adil, memastikan semua anggota berkontribusi, dan mengontrol agar pekerjaan bisa terselesaikan tepat waktu. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya anggota kelompok memiliki kesibukan lain atau kurang aktif, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Dalam kondisi seperti itu, saya belajar untuk tidak langsung menyalahkan, tetapi mencoba memahami alasan mereka dan mencari solusi bersama, misalnya dengan menyesuaikan pembagian tugas atau membantu bagian yang belum selesai. Dari pengalaman tersebut, ada dua kelebihan yang menurut saya cukup membantu saya dalam memimpin. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Saya berusaha menyampaikan informasi dengan jelas, tidak bertele-tele, dan memastikan semua anggota tim benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Selain itu, saya juga berusaha untuk terbuka terhadap pendapat dan masukan dari orang lain. Menurut saya, komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dengan mendengarkan, saya bisa memahami sudut pandang anggota tim dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Kelebihan kedua adalah rasa tanggung jawab. Ketika saya diberi kepercayaan sebagai ketua, saya merasa punya kewajiban untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak hanya fokus kepada tugas saya sendiri, tetapi juga memperhatikan progres tim secara keseluruhan. Jika ada masalah, saya berusaha untuk ikut turun tangan mencari solusi, bukan hanya menyerahkan kepada anggota lain. Hal ini membuat saya lebih terlatih untuk berpikir proaktif dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala. Selain itu, pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu paling pintar atau yang paling dominan. Justru pemimpin yang baik adalah yang bisa merangkul semua anggota, menghargai kontribusi setiap orang, dan menciptakan kerjasama yang solid. Saya juga belajar bahwa kepemimpinan itu adalah proses belajar yang terus berkembang. Setiap pengalaman, baik yang berhasil maupun yang kurang berjalan dengan baik, selalu memberikan perjalanan dan pelajaran baru. Secara keseluruhan, pengalaman saya sebagai ketua kelas dan ketua kelompok mungkin terlihat sederhana tetapi memberikan dampak yang cukup besar dalam membentuk cara saya berpikir dan bersikap. Saya jadi lebih memahami pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan kerjasama dalam sebuah tim. Kedepannya, saya berharap bisa terus mengembangkan kemampuan ini sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap jika kembali diberi kesempatan untuk memimpin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.